Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelas 11 IPA 3, dan saya akan membuat video untuk tugas bahasa Indonesia, dan pengajarnya adalah Bu Herna, yang berjudul tentang Hikayat Penciptaan Bintang. Dulu ketika peri-peri hidup di bumi dan jumlah manusia masih sedikit, pada batang pohon oak berdaun bintang dalam tentara tinggallah peri yang selalu durja. Tiap hari kerjanya hanya menangis, matanya sembab dan raut wajahnya murung. Kalau malam tiba, tangisannya terdengar ke seluruh penjuru hutan hingga pohon-pohon dan bintang-bintang terjaga dari tidur mereka. Kalau siang datang, lamunannya panjang seolah sedang memikirkan perkara yang maha berat. Karena tangis sang peri tak kunjung reda dan membuat seluruh penghuni hutan terusik, datanglah angin padanya. Angin bertanya kenapa ia begitu sedih. Peri bangkit dari sandaran, dikibas-kibaskan sayap kecilnya, kemudian duduk dengan cara mendekap lutut di atas punggung angin. Kawan-kawanku telah pergi. Mereka telah pindah utara untuk mencari rumah baru dan meninggalkanku. Kenapa kawan-kawanmu meninggalkanmu? Tanya angin. Sang peri diam. Kenapa? Desa angin. Karena aku buruk rupa, jawabnya sambil memalingkan wajah. Kemudian tampaklah benjolan besar di pipi sebelah kanannya, hingga karena benjolan itu mukanya terlihat bopeng. Sedang di seluruh permukaan wajahnya terdapat pula banyak bintik merah, yang kalau satu saja bintik itu pecah, maka terciumlah bau tak sedap ke seluruh tempat di mana ia berada. Dengan wajah seperti itu, peri-peri lain selalu mengejeknya. Sang peri mengajak angin menuruni pohon. Kemudian mereka terbang menuju telaga. Sesampainya di sana, tampaklah bulan yang bayangan wajahnya terpantul di atas permukaan air. Kau tahu, lirihnya, keinginanku sekarang, aku ingin cantik dan bersinar seperti dia. Dengan begitu niscaya senalah kedukaanku. Angin menggelengkan kepala. Tak mungkin, katanya dalam hati. Bulan begitu agung, ia perhiasan malam sebagaimana matahari menjadi perhiasan siang. Setiap makhluk tentu boleh bermimpi untuk memiliki kecantikannya, namun mustahil bisa mendapatkannya. Mimpi memiliki kecantikan bulan hanya akan berakhir pada kesia-siaan. Sang peri menatap angin, lalu berkata, aku meminta bulan agar membagi kecantikannya denganku. Kan kujumpai ia sekarang. Terbanglah ia menuju langit, namun begitu sampai di antara gumpalan awan, ia terpental ke bumi. Sayapnya terlalu kecil dan napasnya lebih dulu habis sebelum sampai ke atas sana. Berkali-kali ia mencoba namun lagi-lagi terpental. Sang peri menghampiri angin, ia meminta agar angin mengantarkannya. Angin menggelengkan kepala kembali. Katanya perjalanan dari bumi sebulan sangat jauh, tak satu pun makhluk pun dapat sampai ke sana termasuk dirinya. Wajah sang peri bertambah muram. Kesedihannya makin membayangi. Ditatapnya lagi bayangan di bulan di atas telaga. Lama dan lama, ketika ia terpesona oleh kecantikan tersebut, kepalanya menjadi berat. Pandangannya memburam dan akhirnya karena merasakan kelelahan yang sangat, ia pun ambruk dan tak sadarkan diri. Saat siuman, pandangan sang peri masih kabur, sedang pusing membebat kepalanya. Namun dalam pandangan yang belum jernih tersebut, ia melihat bayangan terang keemasan di hadapannya. Makin lama bayangan itu pun makin jernih. Alangkah terkejutnya ia begitu mengetahui kalau ternyata bulan turun ke bumi untuk menemuinya. Ketika peri hendak mengatakan sesuatu, bulan lebih dulu memotong dengan berkata, aku sudah tahu apa yang kau inginkan. Bulan menunjukkan tangan mendekap sang peri di dadanya. Apakah cantik adalah syarat utama untuk dapat cinta dan dicinta? Benarkah menjadi cantik itu menyenangkan? Sang peri mengerutkan dahi. Bulan kembali dengan menyampaikan sebuah rahasia. Kalau kecantikan yang diinginkan sang peri nyata, sekadar kefanaan karena suatu ketika ia akan pudar. Itulah kecantikan jasmani, yang karenanya telah membuat para lelaki tertipu hingga rela saling menghunus pedang, membunuh dan menghancurkan. Ia yang cantik jasmani saja, umpama dadu yang terbuat dari kobaran api yang membuat para lelaki berebut dan mendapatkannya walau amat panas ia di Sejarah kecantikan jasmani adalah sejarah pertumpahan darah. Apakah aku tidak boleh menjadi cantik? Tanya sang peri. Bulan tersenyum. Bukan begitu jawabnya. Lebih dari cantik ia juga harus berguna. Ia harus bisa memberi manfaat bagi manusia.
binatang-binatang, tumbuhan dan pohon-pohon karena kecantikan wanita menuntut agar dirinya dicintai. Wanita berguna justru berbagi dan memberi. Itulah hakikat kecantikan sesungguhnya, kata bulan. Peri menatap wajahnya bulan yang anggun. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan agar menjadi cantik sekaligus berguna. Menjawabnya hanya dengan senyuman. Kemudian ia membawa peri terbang ke langit. Begitu sampai di pusat tata surya, ia meletakkan sang peri di tangannya. Bulan meminta peri menutup mata. Dengan sebuah tipuan ajaib yang mengeluarkan sinar perak dari mulutnya, tubuh sang peri menjadi hangat karena diselimuti sinar itu. Tak lama sekujur tubuhnya pun bergetar, berguncang-guncang, meregang. Lalu dalam hitung detik wujudnya telah berubah menjadi bintang yang bersinar sangat terang. Ialah bintang pertama yang lahir dalam sejarah tata surya. Sang peri bahagia. Ia menari-nari, menyanyi, tertawa karena dirinya menjadi cantik. Ia berterima kasih atas perubahan dirinya. Bulan kembali berkata, sekarang aku akan menunjukkan cara agar engkau menjadi lebih berguna bagi makhluk lain. Mulai saat ini, bimbinglah makhluk-makhluk yang tersesat bumi dengan cahayamu. Pandu mereka yang tersesat dan tak dapat menemukan rumahnya. Tunjukkan sampan-sampan nelayan yang kehilangan arah pelayarannya. Beritahu para pengembara yang sedang kebingungan menentukan jalur pengembaraannya. Jadilah penunjuk jalan bagi siapapun yang membutuhkan. Mulai saat itu, sang peri tinggal di langit. Ia mengembara mencari makhluk tersesat dalam perjalanan, kemudian dengan cahayanya yang menunjukkan mereka arah benar, hingga sampai ke tujuan. Suatu hari dilihatnya rombongan peri yang kelelahan di padang pasir gersang. Ketika sadar mereka adalah teman-temannya yang sangat cantik. Atas petunjuk cahaya itu, mereka terbang kembali. Tak lama di hadapan mereka terhampar taman bunga yang luas. Peri-peri bersorak setelah berhasil menemukan rumah baru. Tak satu pun dari mereka tak tahu kalau bintang cantik penunjuk jalan itu adalah salah satu dari mereka yang telah mereka kucilkan dulu. Mereka hanya bisa terkesima, kagum dan berharap dapat memiliki kecantikan seperti sang bintang. Tak ada yang tahu rahasia ini kecuali angin, di mana ia selalu menyaksikan bayangan sang bintang yang kini berdampingan bersama bulan di atas permukaan telaga, dengan segenap rasa kagum yang melingkupi dadanya. Karya Suguh Kurniawan. Ya, segitu saja.